Sejumlah pengendara roda 2 panik mengetahui adanya razia yang digelar petugas Satlantas Polres Jakarta Pusat di ujung jalur bus Transjakarta di Jalan Keramat Raya Senen. Para pengendara nekat mengangkat kendaraan mereka melompati separator busway ke jalur yang seharusnya demi menghindari petugas. Sejumlah pengendara berhasil kabur sementara puluhan pengendara motor lainnya hanya bisa pasrah dan harus menerima sanksi tilang. Macet, Pak. Macet. Cepet. Tapi tahu bahaya kan Ibu? Tahu nggak kalau ini nggak boleh Bu? Salah. Nah ini nanti depan ada polisi ketilang gimana nih Bu? Nggak apa-apa. Razia sterilisasi di jalur busway sengaja digelar mengingat meningkatnya angka kecelakaan akibat banyaknya pengendara yang nekat menerobos jalur bus Transjakarta. Kan untuk bersama-sama, sebagian bisa kita tangkap untuk ditilang, sebagian belum. Lebih dari 20 pengendara roda 2 diberikan sanksi tilang. Petugas mengimbau kepada para pengendara agar selalu mematuhi aturan berlalu lintas demi mencegah terjadinya kecelakaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pasca kenaikan harga gas non-subsidi, warga mulai mengincar gas subsidi di toko atau agen gas di Jakarta. Pemilik toko mengaku ada kenaikan permintaan dari gas bersubsidi. Kini harga gas non-subsidi naik Rp2.000 per kilogramnya. Harga gas non-subsidi tabung 12 kg dari Rp190.000 naik menjadi Rp230.000. Hal ini membuat ibu rumah tangga mulai beralih ke gas subsidi atau gas 3 kg. Pasalnya, harga yang terpantau lebih murah yaitu sekitar Rp20.000 per tabung 3 kg. Selain di Jakarta, harga gas tabung 5,5 kg juga mengalami kenaikan di Bandung, Jawa Barat. Dari sebelumnya Rp88.000 menjadi Rp100.000. Tidak hanya pembeli, kenaikan ini juga dikeluhkan oleh agen. Pembeli dikhawatirkan akan beralih ke LPG bersubsidi. Harga LPG non-subsidi mengalami kenaikan harga hingga membuat warga beralih menggunakan LPG 3 kg. Lantas bagaimana ketersediaan LPG 3 kg di agen-agen? Sudah ada Lisa Oktaviani di Jakarta dan Desi Juliani di Bandung, Jawa Barat. Kita ke Lisa terlebih dahulu. Lisa, seperti apa kenaikan penjualan dari gas LPG yang non-subsidi? Selamat siang Wilson dan Deta dan juga pemirsa. Sejak harga gas non bersubsidi yaitu 12 kg yaitu dengan jenis bright gas naik seharga Rp2.000 per kilogram, hampir sebagian masyarakat kini mengincar tabung gas yang seharga yang 3 kilo yaitu dengan harga 3 kilo yang dimana yang sebelumnya harga gas tabung gas yang 12 kg yaitu jenis bright gas yang sebelumnya Rp198.000 kini menjadi Rp220.000 dan untuk tabung gas yang seharga yang 3 kilo yang dimana sebelum masih sama yaitu Rp18.000 hingga Rp20.000, dimana tepatnya tempat saya melaporkan saat ini terpantau di salah satu toko yang ada di kawasan Gondangdia Jakarta Pusat, dan dimana pengakuan dari para penjaga toko meski harga gas yang 12 kg naik dan masyarakat juga banyak yang mengincar yang gas 3 kg, namun stok maupun persediaan dan pendistribusiannya masih aman terkendali hingga saat ini. Dan dari pihak PT Pertamina Patraniaga juga Irva Ginting juga menjelaskan beberapa tempo lalu meski harga gas naik dikarenakan pihaknya juga mengikuti harga gas dunia yang juga mengalami kenaikan. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perkembangan dan update informasi terbaru, ada rekan saya Desi Juliani yang ada di Bandung. Desi, silahkan dengan laporan Anda. Terima kasih Lisa, kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di salah satu agen LPG non-subsidi di Kota Bandung, di mana di sini juga dilakukan penyesuaian harga. Untuk di agen LPG non-subsidi di Kota Bandung ini, untuk yang ukuran 12 kg, baik itu untuk bright gas maupun untuk LPG tabung biru, dibanderol seharga Rp213.000 dari sebelumnya di Rp188.000 per tabungnya. Kemudian untuk yang ukuran 5,5 kg ini dibanderol sekarang Rp100.000 dari sebelumnya Rp88.800. Nah, apa tanggapan
tanggapan dari agen terkait dengan penyesuaian harga ini. Sudah bersama saya ada Bapak Hari Wahyudi selaku staf dari agen LPG non subsidi di Bandung. Selamat siang Pak Hari. Selamat siang. Pak, tanggapannya seperti apa? Kalau kita lihat penyesuaian harga ini kan berarti di tahun 2022 ini sudah kedua kalinya. Sebelumnya di April, kemudian sekarang di Juli. Tanggapan sebagai agen seperti apa, Pak? Ya, dikhawatirkan banyak konsumen yang beralih ke tabung subsidi, Bu. Karena kan disparitas harga terlalu jauh. Kalau di-compare untuk perbandingan saja, itu bisa 10 kali lipat dari harga yang 3 kilo, Bu. Otomatis untuk pemakaian 3 kilo itu pasti konsumsi lebih banyak. Untuk yang non subsidi pasti berkurang. Ditakutkannya untuk yang subsidi itu barangnya langka, Bu. Karena kan otomatis pemakaian yang biasanya pemakaian non subsidi pasti banyak yang beralih ke subsidi. Tapi ini sudah beberapa hari terakhir ini dilakukan penyesuaian harga, sudah mulai terasa belum Pak dampaknya ke agen yang non subsidi ini, Pak? Iya, selama 2 hari ini pemakaian pembelian tabung yang ke non subsidi ya lumayan turun, sekisaran di 5 atau 10% dari penjualan hari-hari biasa. Ya. Jadi sudah berdampak ya Pak Hari ya? Sudah mulai berdampak. Baik, terima kasih banyak Pak Hari atas informasinya. Silakan melanjutkan aktivitas kembali. Ya, dan itu dia tadi pemirsa tanggapan dari agen LPG non subsidi terkait dengan penyesuaian harga yang sudah dilakukan. Memang ternyata meskipun baru beberapa hari penyesuaian harga ini diterapkan, ini juga sudah mulai terasa berpengaruh, ada penurunan penjualan dibanding dengan hari-hari sebelumnya sebelum dilakukannya penyesuaian harga. Wilson Deta. Baik, Desi melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat, dan Lisa dari Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta sebesar 5,1% terancam dibatalkan setelah gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo dimenangkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Bensin pertama, apalagi capek makan, apalagi kebutuhan bahan pangan naik semua. Seluruh perusahaan di Jakarta semuanya sudah pada naik, dikandang oleh pengusaha. Upaya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan kesejahteraan buruh melalui kenaikan UMP 2022 sebesar 5,1% halus kandas. Pasalnya gugatan APindo atas kenaikan UMP DKI itu dimenangkan oleh PT UN. Sehingga kenaikan UMP 5,1% batal dan kembalikan ke kenaikan semula sesuai aturan pusat yakni 0,585%. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov DKI Jakarta menghormati putusan tersebut, namun belum menentukan sikap apakah menerima atau akan mengajukan banding. Hormati putusan pengadilan ya. Kami sendiri nanti akan melakukan evaluasi, nanti segera akan diputuskan oleh Pak Gubernur dan kita semua apakah kita banding atau tidak ya. Prinsipnya Pemprov Jakarta ingin ya upah minimum provinsi atau UMR itu setiap tahun ada peningkatan ya, seiring dengan pentingnya kita meningkatkan kesejahteraan para buruh ya, juga tentu majunya para pengusaha, dan kita memperhatikan aturan ketentuan yang ada tentu dengan Kementerian Tenaga Kerja dan juga pihak swasta, pihak pemerintah, pihak swasta dan buruh itu sendiri ya. Mari kita bekerja sama, bersinergi untuk mencari angka UMR, UMP yang itu. Pemirsa, Kementerian Agama dan Basnas menemui lembaga resmi penyalur dam di Makkah, Arab Saudi. Kedua belah pihak berharap dapat terjalin kerjasama dalam pembayaran dam hingga fase distribusi daging penyembelihan. Usai melewati rangkaian puncak haji, Kementerian Agama bergegas menyiapkan penyelenggaraan untuk tahun depan. Salah satu yang dijajaki adalah potensi menggiatkan peluang kerjasama antara jemaah dan pihak yang ditunjuk Kerajaan Arab Saudi untuk penyembelihan dan hingga pendistribusiannya. Meski mengaku harga kambing yang disiapkan lembaga Saudi ini untuk bayar dam lebih mahal, namun daging hasil sembelihannya dapat disalurkan hingga ke Indonesia. Tentu
kita akan membahas ini secara komprehensif dengan berbagai pihak di tanah air, utamanya dari berbagai kementerian, ada Kementerian Kesehatan, Badan POM, Basnas, dan juga dengan BPKH dan juga dengan parlemen ya, dengan DPR RI. Nah, ini memang pihak ADOHI ini sangat berharap karena jumlah jemaah kita itu paling besar, sehingga pemanfaatan dari penyembelihan daging dam maupun korban itu bisa lebih bermanfaat kepada masyarakat Muslim, khususnya masyarakat Indonesia. Walaupun sudah ada pembicaraan dini antara pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi, wacana kerjasama pembayaran dam melalui lembaga tertentu ini masih harus memiliki tahapan pembicaraan lebih lanjut. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 51 jemaah haji Indonesia direncanakan mengikuti tanazul atau dipulangkan lebih dulu melalui kloter yang berbeda. Kondisi medis jemaah menjadi pertimbangan utama penentuan jemaah yang akan ditanazulkan. Tanazul jemaah haji sakit adalah pemulangan jemaah haji melalui kloter yang berbeda dengan kloter keberangkatan karena alasan sakit tapi memenuhi kriteria layak terbang. Jadwal kepulangan jemaah tanazul akan mengikuti penerbangan kloter jemaah haji gelombang pertama. Tidak menutup kemungkinan jemaah dipulangkan lebih dahulu dari kloternya atau sebaliknya dipulangkan lebih lambat dari kloternya karena belum bisa diterbangkan. 51 jemaah yang direncanakan mengikuti tanazul merupakan jemaah haji yang saat ini sedang mendapatkan perawatan di kantor kesehatan haji Indonesia di Makkah dan juga rumah sakit Arab Saudi. Untuk mengetahui seperti apa kondisi 51 pasien yang sakit, kita telah bergabung dengan Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes Republik Indonesia, Budi Silvana. Selamat siang waktu Indonesia, Pak Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Waalaikumsalam. Baik Pak Budi, kondisinya seperti apa Pak untuk 51 jemaah haji yang ada di sana? Apakah memang ada yang cukup buruk dan paling ringannya juga seperti apa? Ya, terima kasih. Nah, jadi memang direncanakan sampai pagi ini ada 51 orang. Pagi waktu Arab Saudi saat ini ada 51 orang jemaah haji Indonesia yang tercatat oleh kita dan sudah dilakukan screening untuk direncanakan dilakukan tanazul awal, artinya mereka direncanakan pulang duluan dibandingkan dengan sesuai dengan rencana semulanya. Alasan pemulangan lebih awal bagi jemaah sakit ini adalah karena memang semata-mata pertimbangan medis. Jadi beberapa jemaah ya memang kondisi kesehatannya menurut pertimbangan medis lebih baik untuk dipulangkan terlebih dahulu. Jadi ada beberapa diagnosis yang tercatat di kami. Yang pertama ada terkait dengan gangguan jiwa, ini paling banyak ya. Ada 21 tidak salah 21 jemaah dengan gangguan psikiatrik yang rencana kita akan pulangkan begitu. Kemudian jemaah-jemaah dengan penyakit kanker stadium akhir begitu. Juga kita rencanakan akan pulangkan terlebih dahulu karena juga tidak di Baik Pak Budi, untuk pemicu dari penyakit tersebut, apakah memang kelelahan atau sebelumnya memang sudah punya riwayat, terutama mereka yang mungkin memiliki gangguan jiwa yang seperti Anda sebutkan? Ya, jadi jemaah dengan gangguan jiwa dan pasien psikiatrik ini memang tidak terdeteksi lebih awal di Indonesia begitu. Dan sampai di Saudi dengan berbagai macam dinamika di Saudi ya, itu tercetus gitu sehingga timbullah penyakit yang disebutkan tadi. Namun begitu mereka ini mendapat perawatan di Saudi, ya kita punya dokter jiwa di sini juga kita bawa obat-obatnya sehingga mereka relatif tenang kondisinya. Baik Pak Budi, lalu untuk kondisi yang sakit secara fisik, nanti jika di pesawat ini apakah ada mungkin alat-alat kesehatan yang dibutuhkan dan dipersiapkan juga oleh pihak maskapai dan juga dibawa oleh petugas sehingga ketika sesuatu terjadi di pesawat ini bisa langsung segera ditangani Pak? Ya, jadi untuk pemulangan ini kan memang melalui pesawat. Kita siapkan tim dan juga alat-alatnya yang dibutuhkan begitu. Jadi kemungkinan nanti ada jemaah yang sakit namun bisa duduk. Namun ada juga nanti jemaah yang dipulangkan dalam kondisi tidur, Mas, Mbak.
nanti tidak sama variasinya. Ada jemaah-jemaah yang misalnya dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk duduk, terpaksa kita tidurkan. Tentunya dengan pengawasan dokter di pesawat. Baik, Pak Budi, selama mengikuti ibadah haji di sana untuk para jamaah yang sakit ini, apakah mengikuti secara full atau ada beberapa tahapan yang tidak bisa diikuti karena sakit? Ya, ada jemaah yang full mengikuti ritual ibadah haji ya, termasuk wukufnya, ada juga yang full. Namun ada juga jemaah yang mohon maaf dibadalkan hajinya. Contohnya adalah jemaah-jemaah pasien psikiatri. Karena mereka tidak memungkinkan untuk berniat saja susah begitu ya, dalam kondisi kesehatan yang kurang baik gitu. Berniat saja susah, sehingga pertimbangan kita medis dan juga dengan Kementerian Agama kita putuskan untuk dibadalkan gitu atau digantikan, sehingga mereka tetap sah hajinya. Tapi ada juga jemaah kemarin yang terpaksa kita safari wukuf kan. Artinya safari wukuf mereka hanya sebentar ya, kita naik mobil sebentar di Arafah, kemudian dikembalikan lagi ke KHI di Mekah. Begitu variasinya. Baik, terima kasih Pak Budi Silvana atas informasinya. Kita harapkan semoga semuanya nanti 51 calon jemaah haji ini bisa pulang ke Indonesia dengan sehat-sehat dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tawuran dua kelompok remaja terjadi di permukiman padat penduduk di Johar Baru, Jakarta Pusat. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Siang.